Assalamualaikum warahmatullah. Bersama kami kembali, saya Mutiara Langit. Saya Najmul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di dialog Allah dan kehendaknya. Kita masih bertemakan tentang keluarga. Di situ tentang pernikahan. Tapi spesifik tentang perceraian. Ini fakta dan data bahwa kebanyakan fenomena alasan sebab dari perceraian itu adalah karena masalah ekonomi. Seperti itu, Umi. Mereka menikah, mereka bercerai dengan alasan karena perekonomian dalam keluarga yang begitu terbatasnya. Maksud terbatas tuh, Bang? Pemasukan keuangan. Pemasukan keuangan yang begitu kecil, yang begitu terbatas. Ketika itu mempengaruhi sesuatu yang dimakan, sesuatu yang dibeli, ketika itu dilatar belakangi keinginan, wallahualam. Saya hanya ingin berbincang ringan tentang fenomena yang begitu banyak yang dibahas ketika pasangan bercerai itu adalah karena masalah perekonomian. Ketika begitu banyak fenomenanya sepertinya ketika seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam konteks ketika apalagi di situ ada istri dan juga anak-anak. Seperti itu kan, Umah? Iya, seperti itu. Seorang suami tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada di dalam keluarga itu. Dan akhirnya pilihannya adalah berpisah, bercerai. Meskipun setelah berpisah begitu banyak dan dampak yang ditimbulkan dari perpisahan itu sendiri, perceraian itu sendiri. Berbicara tentang latar belakang. Ketika manusia berlapang dada, saya pikir tidak akan ada alasan untuk menggugat perceraian dari seorang perempuan, seorang istri. Wallahualam, itu hanya sekedar sebuah sudut pandang. Tetapi ketika di dalam Al-Quran sendiri dibahas perempuan boleh menggugat. Seperti itu, Mah? Iya, betul. Bagaimana dengan Masya Allah. Dan sebenarnya apa yang boleh digugat? Ketika perempuan boleh menggugat, apakah karena perekonomian atau apapun itu? Belum ada pembahasan. Ya belum ada pembahasan. Boleh nggak sih menggugat seorang istri dengan alasan yang begitu jelasnya ini loh yang boleh dilakukan? Saya melihat begitu rancu menurut saya. Iya, betul. Ketika saya melihat fenomena gitu, perempuan menggugat seorang laki-laki untuk bercerai dengan alasan yang begitu banyak. Tapi saya juga melihat di fenomena yang lain, begitu laki-laki mudahnya berkata cerai. Iya. Itu juga fenomena. Iya. Masya Allah, itu adalah fenomena yang ada di hadapan. Itu adalah fenomena yang ada di sekitar. Itu adalah bentuk kalau dalam sudut pandang permasalahan, ketika orang menilainya itu adalah sebuah permasalahan, adakah caranya untuk menyelesaikan permasalahan itu dan akhirnya semuanya baik saja kondisinya dan akhirnya tidak ada perceraian dalam kehidupan rumah tangga antara pasangan yang ada. Wallahualam. Gimana, Umar? Iya, Umi, yang saya lihat dua-duanya suka cerai. Perempuan suka menggugat cerai, laki-laki suka berkata cerai. Masya Allah.
Impas dong Oma. Iya benar. La haula quwata illa billah. Masya Allah. Seimbang dong. La haula quwata illa billah. Dalam masalah perceraian, artinya dua-duanya sama-sama suka bercerai. Itu adalah sebuah permasalahan. Itu adalah fenomena yang ada di hadapan ketika bagaimana caranya. Sehingga ketika laki-laki tidak mudah berkata cerai, ketika perempuan tidak mudah menggugat cerai. Gimana Uma? Adakah dan intrik atau cara agar Strategi ya semuanya baik-baik saja, seorang istri tidak menggugat cerai suaminya, seorang suami tidak berkata cerai kepada istrinya. Dari apapun fenomena yang terjadi, dari apapun kesalahan yang dilakukan, dari bentuk keterbatasan manusia, ketika nyatanya, Masya Allah, manusia itu adalah seorang hamba yang tidak sempurna. La haula quwata illa billah. Masya Allah. Sepertinya yang harus disepakati itu apa sih yang diperbolehkan seorang istri menggugat perceraian? Apakah diperbolehkan ketika seorang perempuan menggugat suaminya hanya karena suaminya nganggur atau berpenghasilan rendah? Apakah itu alasan yang Allah ridhoi ketika kita perempuan menggugat suami untuk bercerai? La haula quwata illa billah. Adakah alasan untuk menggugat cerai suami? Ketika berlapang dada, tidak ada alasan. Apapun kondisinya, itu sudut pandang. Itu adalah pilihan, itu adalah sudut pandang personal. Ketika pilihan di dalam Al-Quran sendiri, sepertinya semua mengetahui bahwasanya ketika perempuan boleh menggugat cerai suaminya dalam batas seperti apa Ummah? Apakah ketika suaminya melakukan keingkaran dalam konteks tidak melakukan hukum-hukum Allah, apakah boleh seorang istri bercerai? Gimana? Ketika masalah keingkaran, Siti Asiyah dia bersuami manusia yang levelnya lebih ingkar lagi mungkin. Ketika Fir'aun menyebut dirinya Tuhan, artinya keingkarannya melebihi di batas orang-orang yang ingkar ya, gitu, Masya Allah. Tapi apakah Siti Asiyah itu menggugat cerai Fir'aun? Tidak ada cerita, tidak ada cerita. Iya, ketika tidak ada cerita yang membahas ketika istri Fir'aun menggugatnya bercerai dari suaminya atas keingkarannya. Sepertinya itu bukan alasan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi itu adalah fenomena. Dan apakah kenapa, tahukah alasannya kenapa Siti Aisyah itu tidak menggugat suaminya, yaitu Fir'aun, untuk bercerai? Kalau saya sih sudut pandangnya ketika beliau berlapang dada dengan apapun kondisi suaminya, itu adalah sudut pandang ketika tidak dibahas begitu detail, begitu konkret ketika alasannya kenapa. Tapi yang saya lihat ketika saya menganalisa, boleh ketika itu adalah kehendak Allah buat mereka. Ketika misalkan dari telah, ketika Umma menilai misalkan seperti itu, ketika saya menilai ketika dia adalah seorang istri yang berlapang dada dengan apapun adanya suaminya, berarti keingkaran bukan alasan untuk menggugat cerai. Seperti itu? Iya, betul. Seperti itu. Tidak ada alasan untuk menggugat cerai. Mencintainya karena Allah. Yang saya yakini Siti Asiyah menikah dengan Fir'aun itu bukan mencintai pribadi Fir'aunnya, tapi mencintai Fir'aun karena Allah. La haula quwata illa billah. Bisakah kita perempuan mencintai suami kita karena Allah saja, dan akhirnya menyayangi suami kita karena Allah saja, dan akhirnya kita berlapang dengan apapun yang ada di hadapan tentang kekurangan dan kelebihan suami kita karena Allah saja? La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Artinya di situ tidak ada alasan apapun seorang perempuan
untuk menggugat cerai kepada suaminya? La haula wala quwata illa billah. Ketika keingkaran yang dilakukan oleh seorang suami itu adalah tanggung jawab personal di hadapannya. Ketika kelalaian yang dilakukan suami itu adalah tanggung jawab personal di hadapan Allah. Ketika suami tidak memberikan nafkah, itu adalah kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan? Ketika sudut pandang keyakinan yang kita yakini tentang ketika setiap apapun yang dilakukan manusia itu adalah tanggung jawab dirinya di hadapan Allah, ketika itu adalah personal. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada hubungannya. Iya, Hanya sekedar dampak. Ketika kita berlapang dada, yakinnya Allah akan memberikan jalan yang baik, jalan yang terbaik, jalan keluar untuk sesuatu yang ada di hadapan ketika kita berserah diri kepada Allah, ketika kita berlapang dengan apapun yang ada di hadapan. La haula wala quwata illa billah. Iya. Sekarang, apakah ada alasan untuk seorang laki-laki menceraikan istrinya? Menurut kamu ada gak? Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Karena selingkuh? Berlapang dada dong suami. Dengan apa adanya dirinya, maksudnya istrinya. Iya, Seperti Masya Allah. Masya Allah. Yang saya lihat, suami begitu sulit menerima istrinya ketika istrinya selingkuh. Begitu berat bukan? Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Ketika nyatanya itu adalah yang terbaik menurut Allah. Padahal ketika kita memahaminya, ketika kita meyakininya, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Ketika apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Ketika istri selingkuh, itu adalah tanggung jawab personal di hadapan Allah. Seperti itu. Iya, betul. Suami berusaha belajarlah memaafkan karena Allah. Masya Allah. Seperti halnya seorang istri menerima kekurangan yang ada pada suaminya, berlapang dada dengan apapun yang ada pada suaminya, ketika meski tidak ada uang untuk belanja, Masya Allah. berlapang dada karenanya. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Kita lihat fenomena Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya ingkar. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah cerita di dalam Al-Quran. Iya, itu lebih parah dari selingkuh, ingkar tuh. Tapi Nabi Nuh tidak menceraikannya. Ya seperti itu. Iya. Berpisah sampai di akhir karena Allah. Kehidupannya. Allah yang memisahkannya. Allah yang memisahkannya. Seperti halnya cerita Fir'aun dengan istrinya yang tadi diutarakan. Iya. Mereka terpisah karena Allah. Terpisah karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika nyatanya, ketika manusia bertemu, akan ada berpisah. Kapan kita ketemu? Ada waktunya kita berpisah. Nyatanya manusia tidak sempurna. Nyatanya manusia tidak abadi. Nyatanya di dunia ini manusia hanya sebentar. Nyatanya ketika kita hidup hanyalah singgah di tempat yang sementara. Dan nyatanya apapun yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apapun, tanpa kecuali, tanpa manusia bisa bersembunyi dari Allah apapun. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah. Artinya di sini kesimpulannya tidak ada alasan seorang perempuan untuk menggugat cerai suaminya, dan begitupun seorang suami tidak ada alasan apapun itu untuk menceraikan suami, menceraikan istri, meskipun si istri ingin terus minta cerai, jangan pernah berikan. Masya Allah. Perceraian itu benar-benar ada di pihak laki-laki. Ketika laki-laki menikah karena Allah, teguhkanlah pernikahanmu itu, teguhkanlah niatmu itu untuk mempertahankan keluarga karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika ada sebuah impian, ketika ada sebuah pencapaian di dalam sebuah pernikahan, sakinah, mawadah, warahmah ummah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ketika itu terjadi atas kehendak Allah. Ketika adanya kebersamaan, kedamaian, saling mengasihi, saling menyayangi,
saling mencintai karena Allah saja. La haula wa quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ketika ada percekcokan, ketika ada pertengkaran, itu adalah bumbu. Itu adalah romantisme pernikahan. Seperti Itu itu. adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah sesuatu yang akhirnya membuat kita kangen dengan pasangan kita. La Masya haula wa Allah. quwata illa billah. Masya Allah. Kalau saya. La haula wa Masya quwata illa Allah. billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Artinya di sini kesimpulannya tidak ada cerai. Ketika sudah menikah, tidak ada cerai. Menikah selamanya karena Allah. La haula wa quwata illa La haula billah. wala quwata illa Ketika billah. Allah selalu dan selamanya. Ketika Allah adalah segala-galanya. Begitu, Ma. Ya, Masya Allah. Akhir kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.